Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kesehatan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sampai saat ini. Kami ada, kami kuat, semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Bentuklah hati kami supaya hati kami menjadi bagaikan tanah yang subur, untuk siap ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian C. Dikatakan demikian, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, antara Italia dan Swiss terdapat pegunungan Alpen yang membentang begitu luas. Dan dari sudut transportasi, pegunungan ini menjadi hambatan bagi perjalanan darat. Tapi sejak tahun 1999, mulailah dibangun sebuah terowongan yang terpanjang di dalam perut pegunungan Alpen. Terowongan ini selesai dan diresmikan pada tahun 2016. Gotthard Base Tunnel, nama terowongan ini, terbentang sepanjang 57 km. Di dalam terowongan ini ada jalur kereta dan jalur kendaraan yang telah menjadi sarana untuk membantu mempercepat waktu tempuh antara kedua negara. Saudara yang dikasih Tuhan, keberadaan terowongan Gotthard Base ini menunjukkan bahwa gunung sebesar apapun bisa diterobos. Dan ibarat pegunungan Alpen yang menghalangi namun bisa diterobos, masalah dalam hidup kita pun bisa kita terobos bersama dengan Tuhan. Serumit dan sebesar apapun persoalan yang kita alami, kita bisa melaluinya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian C ini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari godaan akan dosa, ujian hidup, hingga termasuk masalah atau persoalan yang nampak bagaikan gunung. Dalam kesemuanya itu, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi kita. Seringkali kita berpikir bahwa jalan keluar itu adalah menyingkir, menghindar, mundur, atau mencari pintu yang lain. Tapi kita jarang berpikir bahwa jalan keluar itu adalah bisa berarti menerobos masalah yang kita hadapi. Masalah kita bisa kita terobos dengan kuasa pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11 dikatakan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kita semua yang beriman hendaknya percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah pertolongan dan perlindungan kita. Setiap kita yang mengandalkan Tuhan, dan bukan mengandalkan hal-hal yang dapat dilihat oleh mata, akan mengalami Tuhan sebagai penolong dan perlindungan bagaikan perisai. Tuhan mengingat kita yang hidup dalam takut akan Dia, dan berjanji untuk memberkati dan menolong kita. Begitupun saudara, ketika kita mengalami masalah dan persoalan yang bagaikan gunung, Tuhan akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar yang kita perlukan. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan jabatan atau harta, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari andalkanlah Tuhan. Ketika kita mengalami masalah yang besar ibarat sebesar gunung,
kita pasti akan mampu menerobosnya bersama dengan Tuhan. Ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam setiap pencobaan dan masalah hidup kita. Mari percayalah selalu kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya pertolongan dan perlindungan kita. Kalau saudara punya masalah yang sangat berat, bawalah itu kepada Tuhan dalam doa-doa saudara. Jangan berputus asa, karena selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan adalah pertolongan dan perisai, perlindungan bagi kita semua yang percaya dan berharap kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, di mana kami dapat menikmati anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami, bahwa selalu ada jalan keluar yang dari Tuhan. Jalan keluar yang ajaib, yang Tuhan berikan ketika kami mengalami masalah dan persoalan. Ketika kami mengalami situasi pencobaan, Engkau selalu ada, menolong kami, dan memberikan kami jalan keluar yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami percaya. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, setiap pendengar, setiap dari kami yang mengalami persoalan, yang mengalami masalah atau pergumulan dalam hidup. Berikanlah ya Tuhan kekuatan dan jalan keluar yang dari Tuhan. Bukakanlah ya Tuhan jalan-jalan-Mu, dan berikan kami hikmat serta pengertian untuk dapat melihat pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas dan tugas, pekerjaan serta pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.